Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video persiapan FIFA Matchday bulan September 2025. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Malaysia, Indonesia, dan Lebanon itu apakah jadi bulan September? Oke, jadi kita kan memang di bulan September itu ada slot FIFA Matchday. Dan saya tidak tahu hasilnya bulan Juni seperti apa. Kita kan harus optimis ya, mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Tentu mendapat poin sebanyak-banyaknya juga itu kan bisa ranking 2, 3, 4. Artinya jendela di Oktober-November kita harus juga siapkan kalau sampai kita masuk kualifikasi round berikutnya. Nah, September kosong, artinya kita harus isi dengan uji coba ya. Nah, kenapa kita pilih misalnya negara seperti Lebanon atau Kuwait atau negara Timur Tengah ya, siapapun ya yang hari ini respon Lebanon dan Kuwait ya, kita sedang lihat siapa yang cocok ya, nanti pelatih tim nasional akan lihat. Nah, untuk juga persiapan kalau dilihat dari hitung-hitungan kan lebih banyak negara-negara Timur Tengah, jadi kita harus ada uji coba atau tanding dengan mereka. Nah, lalu ada slot satunya atau mungkin dua-duanya Timur Tengah, saya nggak tahu nanti. Nah, slot satunya ya kita coba lihat ya, Malaysia yang sedang bebenah diri juga sedang ganti pelatih, banyak pemain ya, kita ingin coba juga. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu kan, cukup lama ya. Tes nyali lah sama-sama. Kalau Malaysianya mau ya, kalau Malaysia nggak mau ya nggak apa-apa, mungkin lain kali nunggu tahun depan. Itu rencananya di kandang atau di tandang? Di home semuanya gitu. Kalau udah lawan Rusia itu bagaimana? Oh, kita sudah jawab, Rusia sudah mengirim surat, tetapi mereka minta September Oktober, tapi kan Oktober kita nggak bisa, dan September kita sudah waktu itu udah ada respon. Jadi ya kita bilang kalau nanti untuk tahun depan ya kita boleh aja kalau window-nya cocok ya, jendela untuk FIFA Matchday-nya ada ya, kita terbuka saja. Pak Heri, Kita terbuka. ada dua pemain timnas yang cedera Pak, Kevin Dix. Kenapa? Ada dua pemain timnas yang cedera Pak, Kevin Dix sama Dean James di klubnya. Apakah keduanya memungkinkan Pak pulih dan dipanggil? Saya nggak tahu ya, yang namanya resiko cedera pasti terjadi di seluruh pemain. Sejak dulu kan saya bilang kenapa kita perlu penebalan tim senior 2x11, bahkan juga di bawah itu 3x11 ya, karena ini memang talenta pool kita harus tebal, karena ya resiko cedera ya bisa terjadi. Belum lagi ketika ada penumpukan turnamen, tim senior U23 bertanding di bulan yang sama misalnya. Nah, itu juga kan kita tahu tim senior kita banyak juga yang masih qualified untuk main di U23, tambah tipis lagi ya. Jadi ya kita harus siap dengan segala resiko. Memang dengan cederanya Kevin Dix ataupun Dean James yang qualified untuk starting 11 ya, memang ya perlu menjadi pertimbangkan untuk pemain substitusi. Untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia Pak, jika Indonesia lolos, kabarnya kita bidding tuan rumah ronde. Ya, kita ingin mendapatkan kesempatan untuk bidding sebagai tuan rumah juga. Kalau negara-negara lain juga ikut bidding kan boleh. Ya, tergantung nanti AFC-nya bisa memberi kesempatan kita atau tidak. Pak Heri, soal Katanya masih roadmap buat Piala Dunia. Sudah Di mana dan rencana gimana? Kita udah setujuin, bahkan dari PSSI, Badan Tim Nasional sudah duduk dengan Liga. Kita memberi kesempatan tim U17 untuk bertanding di Elite Pro Academy yang lebih senior, sehingga kita punya kesempatan mereka untuk tidak hanya berlatih tapi bertanding bisa 17-20 game melawan kakak-kakaknya di Elite Pro Academy yang usianya 18-20 tahun. Jadi ya kita beri kesempatan.
Karena pelajaran kita kalah 0-6 dengan Korea Utara, ya introspeksi diri kita memang jam terbang kita dan juga fisik kita, ya kita harus tingkatkan. Ya kita lihat negara yang baru bangkit seperti Uzbekistan juga mereka punya keseriusan lebih, ya kita harus juga serius, kalau nggak kita ketinggalan lagi. Proses perizinan pemain dari Timnas Malaysia tantang Timnas Indonesia di FIFA Matchday di bulan September mendatang. Ketertarikan Timnas Malaysia untuk menghadapi Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday September 2025 menjadi sorotan media negeri jiran. Bukan tanpa alasan, laga ini dianggap sebagai momentum ideal untuk menguji kekuatan 7 pemain keturunan baru yang tengah dipersiapkan oleh skuad Harimau Malaya. Kabar mengenai potensi pertemuan antara Indonesia, Malaysia, dan Lebanon dalam sebuah turnamen mini mencuat setelah akun media sosial ASEAN Football membagikan informasi tersebut. Turnamen ini direncanakan berlangsung selama jeda internasional FIFA, yakni antara 1 hingga 9 September 2025. Respons dari publik dan media Malaysia pun cukup antusias, menyebutkan bahwa momen ini sangat pas bagi Timnas Malaysia untuk memberikan jam terbang kepada 7 pemain keturunan yang siap memperkuat skuad mereka. Namun, pelaksanaan turnamen ini masih bisa berubah, tergantung pada nasib Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika skuad Garuda berhasil melaju langsung ke putaran final atau setidaknya ke babak keempat, maka jadwal mereka akan sangat menentukan. Saat ini, anak asuh Patrick Kluivert masih bersaing ketat di grup C putaran ketiga. Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara dengan 9 poin, hanya tertinggal 1 poin dari Arab Saudi di peringkat ketiga, dan 4 poin dari Australia yang di posisi kedua klasemen. 2 pertandingan penting tersisa di bulan Juni 2025 melawan Cina 5 Juni dan Jepang 10 Juni akan sangat menentukan peluang Indonesia. Jika Indonesia lolos otomatis ke putaran final, maka jendela FIFA Matchday pada September bisa dimanfaatkan untuk laga persahabatan. Sementara jika harus menjalani babak keempat, pertandingan barunya dijadwalkan oleh HFC pada Oktober 2025. Artinya, jendela September tetap berpotensi dimanfaatkan untuk turnamen mini melawan Malaysia dan Lebanon. Selain turnamen mini tersebut, Timnas Indonesia juga berpeluang menjalani laga persahabatan bergengsi melawan tim kuat Eropa, Rusia. Isu ini pertama kali dihembuskan oleh Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri Federasi Sepak Bola Rusia, yang mengungkapkan rencana mengadakan pertandingan persahabatan dengan Indonesia. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak PSSI. Tim komunikasi Timnas Indonesia menyebut belum menerima proposal resmi dari RFU atau Federasi Sepak Bola Rusia. Meski masih dalam tahap wacana, secara kalender, laga ini sangat mungkin digelar. Jika Indonesia tidak memiliki jadwal resmi kompetitif pada September, laga uji coba kontra Rusia bisa menjadi alternatif yang sangat menarik. Melawan Rusia jelas menjadi tantangan besar sekaligus peluang emas bagi Timnas Indonesia. Uji coba melawan Rusia atau turnamen mini dengan Malaysia dan Lebanon sama-sama memberikan keuntungan. Keduanya dapat menjadi ajang persiapan sebelum menghadapi fase selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga memperkuat posisi Timnas Indonesia dalam ranking FIFA. Semoga saja Timnas Indonesia bisa langsung melaju ke final kualifikasi Piala Dunia 2026.